Kalau kamu pernah melihat orang nyanyinya kaku, nggak gerak, ekspresinya datar, tapi kok malah bikin mewek? Ya, kemungkinan besar kamu lagi nonton. Penyanyi legendaris yang membuktikan bahwa diam-diam bisa bikin baper. Nah, di video kali ini kita akan coba ngobrol santai tentang sosok Chrisye. Dari masa mudanya yang nggak banyak orang tahu, dan dari lagu-lagunya yang juga nggak lekang oleh waktu, sampai dengan momen lucu dan sedikit menyentuh kehidupan pribadinya ya. Jadi siap-siap ya, kita bernostalgia. Di tengah panggung berdiri seorang pria bertubuh kurus, diam, nyaris tidak bergerak. Tapi begitu dia buka mulut, penonton langsung diam. Bukan karena bingung, tapi karena terhanyut. Iya, Diana Chrisye, penyanyi legendaris Indonesia yang dikenal dengan gaya panggungnya yang santai, diam, kayak tiang listrik. Tapi lagu-lagunya wah, manis kayak martabak. Dari lagu cinta sampai renungan hidup, semua dibawakan dengan suara yang khas yang susah untuk ditiru. Berilah kasih, kejarlah keinginanmu. Chrisye lahir dengan nama lengkap Chris Mansyah Rahardi pada tanggal 16 September 1949. Ia dilahirkan di Jakarta dari keluarga Tionghoa Indonesia. Dari keluarga keturunan Tionghoa. Dia anak kedua dari 3 anak laki-laki dari keluarga itu. Kedua saudaranya bernama Joris dan Vicky. Masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang. Tapi pada tahun 1954, keluarga itu pindah ke Jalan Pegang Saat di Menteng, masih di Jakarta. Chrisye menjadi tertarik dengan musik saat dia masih muda. Awalnya dia bukan penyanyi, tapi pemain bass. Waktu masih belajar di SMA, Chrisye bermain gitar bass dalam sebuah band yang ia bentuk bersama kakaknya, yaitu Joris. Dulu dia bergabung bersama band Gypsy yang sempat main di New York. New York loh, bukan New York yang ada di Kelapa Gading. Tapi ini New York beneran. Karir solonya mulai melejit setelah ia mendapatkan proyek fenomenal bersama Guru Soekarno Putra yang diberi nama Guru Gypsy. Sejak itu, Chrisye mulai dikenal sebagai penyanyi dengan suara yang adem dan lagunya yang susah dijelasin, yang pasti meledak. Erwin Gutawa, izinkanlah aku, atau bolehkanlah aku sekadar. Ada cerita sedih sewaktu Chrisye berada di New York. Di sana ia mendapatkan kabar buruk dari ibunya, kalau adiknya Vicky meninggal dunia akibat infeksi lambung. Karena tidak dapat langsung pulang ke Jakarta, pikiran Chrisye menjadi kacau. Akhirnya dalam beberapa minggu ia bisa pulang. Nah,
Saat dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Chrisye tak berhenti-berhentinya menangis di dalam pesawat. Saat itu ia depresi bila mengingat kenangan bersama adiknya. Lagu-lagu Chrisye itu cocok banget ya jadi soundtrack hidup. Mau galau ada Bergila Kasih. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Lagi galau mikirin masa depan, coba deh dengerin ketika tangan dan kaki berkata. Akan datang hari dikunci kata tak ada. Lagi jatuh cinta, diam-diam, ada Aku Cinta dan Dia. Pada pandangan pertama, oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Lucunya, gaya Chrisye yang datar justru bikin lagunya makin kuat. Kayak nasi padang ya, makin diem makin menggoda. Dan gak heran juga kalau banyak orang yang ngerasa lagu Chrisye itu kayak teman hidup yang selalu ngerti perasaan kita tanpa banyak bicara. Kalau sekarang tuh penyanyi harus joget-joget biar viral, tapi Chrisye, dia berdiri aja sudah cukup membuat kita jatuh hati. Banyak yang heran ya, kok bisa penyanyi yang gerakannya minim tapi bisa sukses? Jawabannya ada di aura dan ketulusan. Gue akan kejar kebahagiaan gue. Lagunya kayak ngomong pelan tapi langsung masuk ke dalam. Kekuatan suaranya kayak sinyal wifi, gak kelihatan tapi langsung nyambung ke hati. Dan justru karena dia kaku, dia jadi unik. Coba aja tanya orang yang generasi 70-90-an. Pasti mereka punya satu lagu Chrisye yang jadi soundtrack hidup mereka. Yang ternyata bukan cuma film ya yang punya soundtrack. Oh iya, Chrisye pernah sempat kuliah di tahun 1968 di Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Dan di tahun 1970 dia kuliah di Akademi Pariwisata Trisakti. Namun semuanya bubar. Tidak ada yang menghargai profesi sebagai musisi di sini. Mau cari apa ya? Salah satu kekuatan Chrisye adalah lagunya yang gak mudah basi atau gak lekang oleh waktu. Kayak Indomie, gak pernah salah waktu. Kapan lapar malam selalu ada di warung Madura. Lagu-lagunya masih diputar di radio, dinyanyiin ulang, bahkan jadi soundtrack sinetron. Gak cuma itu, generasi sekarang juga mulai mengenal Chrisye lewat TikTok dan YouTube. Ada yang bikin cover, ada yang pakai soundnya buat video estetik, nggak jadul tapi justru makin berkelas. Makanya ia dijuluki legenda yang abadi, tapi tetap aslinya tetap tak tergantikan. Meski terkenal sangat di dunia musik, Chrisye pernah coba untuk main film. Filmnya berjudul Seindah Rembulan, dibuat tahun 81. Tapi hasilnya ya gitu deh. Ya kayak gayanya di panggung. Kaku. Bahkan dia sendiri bilang, saya kayak patung. Tapi justru karena itu, Chrisye sadar dia gak bakat main film. Tapi lucunya, kekakuannya ini malah jadi ciri khas yang dirindukan orang. Kadang memang penting ya tahu batasnya, dan bagus juga sih. Kalau enggak, mungkin kita nggak punya Badai Pasti Berlalu. Diam-diam pada awal tahun 1981, Chrisye jatuh cinta dengan sekretaris Guru Soekarno Putra, yaitu Gustri Firoza Damayanti Noor atau Yanti. Jadi orang tua kamu gak masalah nih anaknya pacaran sama musisi? Kenapa kamu mau nikah sama saya? Kamu orang yang bisa saya ajak susah. Setahun pacaran, satset mereka menikah pada tanggal 12 Desember 1982. Tapi sebelumnya Chrisye sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum menikah. Sebab Islam tidak mengizinkan pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim. Gitu kata Pak Ustadz. Namanya musisi pasti banyak begadang. Bikin lagu ya begadang, sedangkan begadang itu temennya rokok.
Waktu itu Chrisye dikenal sebagai seorang musisi perokok berat, walaupun badannya ringan. Banyak begadang saat bikin lagu, jadwal manggung yang padat, akhirnya Chrisye jatuh sakit. Mas Kris itu kalau habis rekaman pasti sakit. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura. Pada tanggal 30 Maret tahun 2007, dunia musik Indonesia kehilangan salah satu harta karun musiknya. Chrisye meninggal dunia karena kanker paru-paru. Kepergiannya meninggalkan luka yang amat dalam bagi istri dan keempat anaknya. Juga meninggalkan lubang besar di hati pecinta musik tanah air. Ia dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Tapi yang luar biasa, sampai hari ini orang masih mengenang Chrisye bukan sebagai artis biasa, tapi sebagai sosok yang tulus, tenang, dan penuh makna. Bahkan generasi yang belum lahir saat dia populer pun bisa ikut terharu waktu dengar lagu-lagunya. Sebagai catatan, bukan itu maksudnya. Perlu kita ketahui, Chrisye dan keluarganya sempat mengalami keadaan finansial yang kurang baik. Biarpun beberapa album itu laris manis di pasaran, Chrisye dan keluarganya masih dalam keadaan finansial yang sulit. Kenapa? Sehingga 2 kali mereka harus menjual mobil milik mereka. Ini membuat Chrisye mempertimbangkan berhenti atau lanjut dari dunia musik, walau akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan. Hidup Chrisye mungkin sederhana, tapi warisannya luar biasa. Musiknya mengajarkan kita tentang cinta, kehilangan, dan hidup itu sendiri. Dia nggak perlu gimmick, nggak perlu skandal, cukup duduk dan nyanyi. Dan kita semua terpikat. Jadi, lain kali kalau lagi suntuk, coba putar lagu Chrisye. Siapa tahu kamu jauh lebih tenang. Atau malah tambah galau ya. Tapi yang pasti kamu akan paham kenapa Chrisye tetap jadi legenda. Dan sampai sekarang ini kita masih bilang Chrisye tuh beda. Chrisye mungkin sudah nggak ada, tapi musiknya tetap hidup. Mungkin itu yang bikin legenda tetap jadi legenda. Ketulusan yang nggak pernah kadaluarsa. Contohnya, ia lebih suka makan di warung tenda daripada di restoran. Nah, kalau kamu lebih suka lagu Chrisye yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kita bisa terus nostalgia bareng. Karena masa lalu itu nggak selalu bikin sedih, karena bikin senyum sendiri. Sampai jumpa di konten nostalgia selanjutnya. Karena sejarah itu bukan hanya pelajaran, tapi juga kenangan, bos. Bye.